bagian yang paling menentukan dari keseluruhan insiden. Sepanjang 3 hari itu, ke-6 pesut terus-menerus terpapar udara terbuka. Kalau ditelusuri lebih mendalam, kegagalan penangkaran di Ancol itu bukan disebabkan oleh satu hal saja, melainkan ada beberapa faktor yang saling menumpuk dan memperparah satu sama lain. Program ini dihentikan bukan karena berhasil mencapai tujuannya, melainkan karena populasi pesut di Sungai Mahakam menurun drastis. Artinya, seberapapun canggih fasilitas penangkaran, ia tetap bukan rumah yang tepat bagi spesies satu ini. Pada tahun 1922, seorang penulis anonim dengan inisial TH melaporkan adanya kelompok lumba-lumba di Sungai Mahakam, antara Samarinda hingga daerah hulu. Dalam catatan yang sama, ahli perikanan Belanda, H.J. Tilsman, mengidentifikasi hewan tersebut sebagai Orchaela. Ini merupakan catatan ilmiah paling awal yang diketahui mengenai pesut di Mahakam. Kemudian, pada tahun 1923, spesimen pertama dari Indonesia didokumentasikan oleh ilmuwan Belanda bernama Max Carl Wilhelm Weber. Weber menerbitkan monografi tentang paus dan lumba-lumba di Kepulauan Hindia Belanda. Dalam karya tersebut, ia mendeskripsikan anatomi, mengklasifikasikan spesies, memetakan persebaran, dan membandingkan spesies cetacea, termasuk pesut dari Indonesia, dengan spesimen dari wilayah lain. Penelitian ini menjadi salah satu dasar awal bagi kajian ilmiah tentang pesut di Indonesia. Penelitian ini sangat penting, karena pada masa itu belum ada metode teknologi modern seperti DNA atau pencitraan digital. Makanya pada masa itu, taksonomi mamalia laut hampir seluruhnya didasarkan pada morfologi dan anatomi. Kurang lebih 1 dekade kemudian, peneliti yang bernama Whitcomb melaporkan bahwa pesut masih cukup umum dijumpai di Sungai Mahakam dan danau-danau di sekitarnya, seperti Jembang, Semayang, dan Melintang. Jika dibayangkan, danau-danau ini bukan danau biasa. Danau inilah tempat paparan banjir yang luasnya belasan ribu hektar. Dan kalau musim hujan tiba, danau Semayang dan Melintang bisa menyatu jadi satu hamparan air raksasa. Airnya keruh, dasarnya berlumpur, tapi justru di situ ikan dan udang air tawar melimpah, yang jadi makanan favorit pesut. Jadi nggak heran kalau di era itu pesut hidup dengan nyaman di sana. Yang menarik, ini artinya sepanjang dekade 1920 sampai 1930-an, ekosistem Mahakam masih dalam kondisi yang benar-benar mendukung kehidupan pesut. Belum ada tambang batu bara berskala besar, belum ada lalu lintas tongkang yang padat, belum ada alih fungsi lahan besar-besaran. Sungai dan danau masih jadi rumah yang tenang buat mereka. Dan cerita ini nggak berhenti di situ. 40 tahun kemudian, di era 1970-an, warga di Sepanjang Mahakam bahkan masih sering melihat pesut bergelombol. Kadang muncul di dekat Samarinda menjelang maghrib. Sebagian warga menyebutnya sebagai ikan lumut, dan mereka percaya pesut ini bukan sembarang hewan, melainkan jelmaan manusia yang harus dijaga, bukan ditangkap. Ya, itu mungkin ribuan tahun yang lalu. Jadi ada satu keluarga yang ada di Desa Pela atau di kampung dulunya itu, punya anak 2, kemudian ibunya ini memasak bubur. Nah, kalau sekarang itu buburnya sering sebut bubur ambul. Ketika ibunya ini sedang memasak, anaknya tidak tahan lagi karena sudah kelaparan, mencium aroma bubur ambul tadi. Sehingga belum masaknya bubur ambul tadi, anaknya langsung ngambil dan mereka kepanasan. Ketika mereka kepanasan, mereka terjun di sungai yang dekat di daerah Pela ini. Namanya Sungai Pela sampai sekarang. Ketika mamanya cari kemana-mana, anak tadi tidak ada kelihatan lagi. Kemudian setelah ditunggu beberapa jam, ternyata muncullah binatang menyerupai lumba-lumba. Nah, mungkin kaget mamanya itu, mungkin ada sebutan tentang pesut itu. Nah, akhirnya anak yang... Tapi seperti yang akan kita bahas selanjutnya, kepercayaan itu ternyata nggak cukup untuk melindungi mereka. Di tahun 1973 sampai 1974, justru terjadi penangkapan pesut untuk dikirim ke Taman Jaya, Ancol, Jakarta. Didokumentasikan dalam video oleh Darsono. Pesut-pesut itu diangkut lewat jalur air, darat, bahkan udara. Ini paradoks yang kuat bahwa satwa yang dianggap titisan manusia oleh masyarakat lokal, tapi tetap jadi komoditas ekonomi. Berdasarkan catatan sejarah, saat gelanggang Samudra Ancol dibuka pada 1974, didatangkan 6 ekor pesut dari Kalimantan Timur.
3 ekor mati selama proses pengangkutan dari Kalimantan Timur ke Jakarta. Pada masa itu, teknik transformasi satwa liar masih sangat terbatas. 3 ekor lainnya berhasil tiba di Ancol. Yang luar biasa, salah satu pesut yang selamat kemudian melahirkan anak pada 9 Juli 1979 di Gelanggang Samudra Ancol. Peristiwa ini diberitakan sebagai kelahiran pesut pertama di dunia dalam lingkungan seperti itu. Dan saat itu menjadi pencapaian terbesar bagi para pengelola. Faktanya, pesut memang berhasil berkembang biak di Ancol. Bahkan tercatat pada 1979 lahir anak pertama bernama Isui. Kemudian 1981 lahir lagi seekor anak bernama Budiati. Artinya reproduksi berhasil terjadi. Yang gagal adalah membangun populasi yang berkelanjutan. Meskipun pesut juga termasuk salah satu spesies lumba-lumba, treatmentnya juga berbeda. Dari tempat mereka hidup juga udah berbeda. Jika lumba-lumba hidup dengan koloni, pesut berbeda. Mereka lebih memilih hidup dengan berpasangan atau dengan kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 ekor. Selain itu, pesut juga mudah stres. Yang bikin cerita ini makin pahit, sebenarnya pesut sudah ditetapkan sebagai satwa dilindungi sejak 1975 oleh Menteri Pertanian karena kelangkaannya. Meski sudah ditetapkan sebagai satwa dilindungi, ironisnya penangkapan pesut untuk kebutuhan pertunjukan di Ancol tetap berlanjut, bahkan sampai 1988. Jadi, setiap ada pesut yang mati, pesut baru akan langsung didatangkan lagi dari Sungai Mahakam. Menurut Yayasan Rasi, sepanjang 1974 sampai 1990, 28 ekor pesut ditangkap langsung dari Sungai Mahakam dengan izin resmi dari pemerintah untuk berbagai keperluan pertunjukan, dan 22 diantaranya mati, baik karena stres, sakit, maupun saat proses pengangkutan. Nah, pada proses pengangkutan inilah awal mula mimpi buruk pesut dimulai. Nanti kita akan bahas. Jika dibandingkan dengan 2 kelahiran yang berhasil tercatat di Ancol, kita bisa lihat betapa timpang skalanya. Kalau ditelusuri lebih mendalam, kegagalan penangkaran di Ancol itu bukan disebabkan oleh satu hal saja, melainkan ada beberapa faktor yang saling menumpuk dan memperparah satu sama lain. Faktor pertama adalah biologi pesut yang memang lambat secara alami. Pesut betina baru siap berkembang biak di usia 8-9 tahun, dan rata-rata hanya melahirkan 1 anak setiap 3,5 hingga 4 tahun sekali. Jadi, meski tercatat 2 kelahiran di Ancol, laju itu jauh dari cukup untuk mengimbangi jumlah individu yang terus berkurang akibat penangkapan susulan dari alam liar. Faktor kedua, dan ini mungkin yang paling mendasar, pesut adalah spesialis sungai, bukan generalis seperti lumba-lumba hidung botol yang bisa hidup di kolam buatan. Pesut telah berevolusi secara khusus untuk Sungai Mahakam. Artinya, seberapapun canggih fasilitas penangkaran, ia tetap bukan rumah yang tepat bagi spesies satu ini. Asal kalian tahu, dulu pesut memang salah satu dari beberapa spesies lumba-lumba yang hidup di air asin, kemudian bermigrasi ke air tawar. Pada akhir zaman es, ribuan tahun lalu, perubahan garis pantai dan pola sedimen menyebabkan sebagian lumba-lumba laut terperangkap di sungai besar seperti Mahakam. Dan ini terbukti spesies Ocyla brevirostris secara umum sebenarnya masih punya banyak populasi lain yang hidup di perairan pesisir, dari Teluk Benggala sampai Australia bagian utara, dan masih bolak-balik ke laut. Yang unik dari populasi Mahakam, mereka adalah satu dari segelintir populasi yang benar-benar terkunci di air tawar secara permanen, sama seperti populasi di Sungai Irrawaddy dan Mekong. Faktor ketiga adalah stres kronis yang berujung pada rendahnya tingkat kelangsungan hidup. Ini bukan cuma menimpa individu dewasa hasil tangkapan, tapi juga individu yang lahir di penangkaran itu sendiri. Ada kasus bayi pesut hasil penangkaran yang mati di usia 5 tahun, jauh sebelum mencapai usia produktif untuk kawin. Artinya, kelahiran yang berhasil pun tidak otomatis menjamin keberlangsungan populasi. Faktor keempat adalah aritmatika sederhana yang menyingkap sifat program ini. Sebenarnya, sepanjang 1974 sampai 1990 tercatat 28 ekor pesut ditangkap dan 22 diantaranya diduga mati.
Dibandingkan dengan hanya 2 kelahiran yang tercatat, ini menunjukkan bahwa populasi di Ancol sebenarnya tidak benar-benar mandiri. Ia terus-menerus bergantung pada pasokan individu baru dari alam liar untuk menutupi angka kematian yang jauh lebih tinggi dari angka kelahiran. Pada akhirnya, program ini dihentikan bukan karena berhasil mencapai tujuannya, melainkan karena populasi pesut di Sungai Mahakam menurun drastis, dan lainnya undang-undang yang melindungi spesies ini. Sehingga pertunjukan pesut yang berkedok wisata edukasi tersebut tidak lagi diperbolehkan, dan sekarang kegagalan ini justru jadi rujukan bagi konservasionis modern. Peneliti dari Yayasan Rasi secara eksplisit menolak ide penangkaran ulang, dan menekankan bahwa satu-satunya jalan realistis untuk menyelamatkan pesut adalah lewat restorasi habitat aslinya di Sungai Mahakam. Ya, tujuan konservasi ini mensejahterakan rakyat kok. Saya yakin nggak semua orang serakah. Sebenarnya, keberpihakan program ini sudah terlihat semenjak awal dari penangkapannya. Justru di fase inilah awal mula mimpi buruk pesut dimulai. Kita akan bahas mulai dari kronologi penangkapan sampai pengangkutannya. Semua bermula dari sebuah tim gabungan yang turun ke perairan sekitar Danau Melintang dan Desa Pelah, Kabupaten Kutai. Tim ini bukan orang sembarangan. Ada Dr. Sigit, Dr. Gatot, seorang bernama Mr. Scott, dan Insinyur Aswan, didampingi warga Desa Pelah yang paham betul pola pergerakan pesut di perairan mereka sendiri. Proses penangkapan ini bahkan sampai direkam dalam sebuah video dokumentasi oleh Harsono. Dari operasi ini, 8 ekor pesut berhasil ditangkap, tapi hanya 6 yang akhirnya dipilih untuk dibawa ke Jakarta. Nasib 2 ekor lainnya sampai sekarang tidak tercatat jelas di sumber manapun yang aku temukan. 6 pesut yang terpilih kemudian dinaikkan ke kapal cepat, memulai perjalanan panjang menyusuri jalur air menuju Balikpapan. Ini baru estafet pertama dari perjalanan yang jauh lebih rumit dari yang direncanakan. Di tengah perjalanan, rombongan berhenti di Samarinda, tepatnya tanggal 13 Oktober 1974, pukul 11 siang. Di kantor Gubernur Kalimantan Timur, digelar acara serah terima resmi. Ini bukan sekedar formalitas administratif. Di momen yang sama, pihak Ancol memberikan hadiah kepada warga Desa Pelah sebagai ucapan terima kasih atas bantuan mereka menangkap pesut-pesut tersebut. Ironis, mengingat apa yang akan terjadi tak lama setelah itu. Dari Balikpapan, perjalanan berlanjut lewat udara menggunakan pesawat Dakota DC-3. Seharusnya perjalanan udara menuju Jakarta hanya memakan waktu 24 jam. Rencana itu runtuh di tengah jalan. Pesawat terpaksa mendarat dan menginap semalam di lapangan terbang Sepinggan, Balikpapan. Entah karena kendala teknis, cuaca, atau logistis yang tidak jelas tercatat. Yang jelas, 1 malam yang seharusnya tidak ada dalam rencana itu mengubah total durasi perjalanan menjadi 3 hari penuh. Inilah bagian yang paling menentukan dari keseluruhan insiden. Sepanjang 3 hari itu, ke-6 pesut terus-menerus terpapar udara terbuka, jauh melampaui apa yang tubuh mereka bisa toleransi. Kulit mereka yang seharusnya selalu lembab di lingkungan air, perlahan mengering. 3 dari 6 ekor tidak bertahan. Mereka mati sebelum sempat menginjakkan diri di Jakarta. Sukiman Hendrokusumo, manajer umum pentas pesut Ancol saat itu, mencoba menjelaskan tragedi ini bukan cuma sebagai soal kulit kering semata. Ia menduga kematian itu juga dipicu oleh tekanan mental dan fisik akibat dipindahkan sejauh 1.540 km dari rumah asal mereka dalam waktu yang singkat dan penuh guncangan. 3 ekor yang berhasil bertahan hidup akhirnya sampai di Jakarta. Setelah melalui proses adaptasi, mereka tampil dalam pentas perdana di Taman Impian Ancol, menari di balik kaca setebal 31 mm, berdampingan dengan penyelam yang membawakan cerita rakyat Kalimantan Timur tentang Pangeran Awang Tumbau. Direktur Ancol kala itu, Insinyur Ciputra, meresmikan momen ini dengan menyebutnya sebagai simbol keintiman hubungan antara manusia dan hewan di dalam air. Sebuah kalimat yang terasa janggal kalau dibandingkan dengan apa yang baru saja dialami ketika pesut yang selamat itu. Yang membuat kisah ini makin pahit, perbaikan protokol keselamatan, pengaturan suhu udara,
penyemprotan air terus-menerus selama perjalanan, pengawalan dokter hewan, baru diterapkan pada penangkapan berikutnya di tahun 1978. Artinya, pelajaran itu baru diambil setelah 3 nyawa hilang di percobaan pertama, bukan sebagai langkah pencegahan sejak awal. Dan itulah alasan mengapa proyek ini akhirnya dihentikan, dan apalagi tiap tahun populasinya semakin menurun. Dan menurut Yayasan Rasi, setiap tahun jumlah bayi yang lahir antara 4-7 ekor. Namun yang mati rata-rata 4 ekor per tahun, berdasarkan data 1995 sampai 2023. Dan itulah keseluruhan proses yang penuh dengan anomali. Dan kalau memang ada yang salah atau kurang, tinggal ketik di kolom komentar, kita diskusi.